Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah muslimin dan muslimat dan juga para santri semuanya, jamaah sholat subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah, pada kultum pagi hari ini ana akan menyampaikan satu kisah yang kisah ini mempunyai hikmah bagi kita semuanya. Para jamaah, di Mesir dahulu ada seorang ulama yang sangat terkenal. Begitu banyak buku-buku yang ditulis oleh beliau, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini mempunyai seorang ayah yang bernama Syekh Sya'rawi. Nah, di dalam satu bukunya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengkisahkan tentang satu kejadian tentang ayahnya, yaitu Syekh Sya'rawi. Pada suatu hari Syekh Sya'rawi ini diundang oleh satu universitas besar, yaitu Universitas Kairo di Mesir, untuk menyampaikan satu ceramah. Maka pada saat beliau berceramah, tanggapan dari yang hadir ini luar biasa. Yang hadir merasa kagum dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Sya'rawi. Sehingga pada saat selesai dari ceramah, saat Syekh Sya'rawi akan keluar dari masjid tempat beliau ceramah ini begitu sulit, lantaran masyarakat berebut untuk bersalaman, mencium tangannya Syekh Sya'rawi. Akhirnya setelah beliau keluar dari masjid, maka beliau segera menuju ke tempat wudhu. Ada kamar mandi di sana, maka beliau masuk ke salah satu kamar mandi situ. Jamaah yang melihat ini heran, kok sampai lama sekali Syekh Sya'rawi ini tidak keluar-keluar dari kamar mandi. Karena khawatir terjadi sesuatu, maka ada salah seorang jamaah yang kemudian mendobrak pintu kamar mandi tadi. Maka jamaah yang menyaksikan di sana terkejut semua, kaget menyaksikan Syekh Sya'rawi di dalam kamar mandi itu. Jubahnya beliau sudah lepas, sorbannya beliau sudah lepas, beliau hanya menggunakan kaos lengan pendek dan celana putih juga panjang tipis. Beliau terlihat membersihkan lantai kamar mandi dengan tangan beliau sendiri. Disikat lantai kamar mandi itu. Kaget semua yang hadir. Maka kemudian mereka menanyakan, wahai Syekh, mengapa engkau lakukan ini? Mengapa engkau bersihkan kamar mandi sendiri dengan tanganmu ini? Maka Syekh Sya'rawi menjawab, aku tadi selesai berceramah, semua yang hadir berebutan mencium tanganku. Maka sekarang tanganku yang tadi dicium oleh orang banyak itu aku gunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi ini yang penuh dengan kotoran ini. Karena aku tidak mau lantaran perbuatanku tadi, maka kemudian muncul sifat sombong di dalam diriku. Syekh Sya'rawi, para jamaah, melakukan sesuatu yang dinamakan tahdibun nafs, yaitu membunuh hawa nafsu beliau sendiri. Karena apa? Beliau sadar apabila dibiarkan bisa jadi akan muncul sifat sombong di dalam diri beliau. Para jamaah, kesombongan ini adalah kejahatan, sifat jelek yang luar biasa. Pertama kali kejahatan yang terjadi, bahkan itu di dalam syurga, yaitu lantaran sombong. Saat iblis diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis dengan rasa sombongnya mengatakan, ana khairun minhu, ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam, aku lebih baik daripada dia.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kejahatan pertama kali para jamaah muslimin wal muslimat dan para santri semuanya adalah kejahatan yang muncul karena sifat sombong. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul, jangan sampai di dalam diri kita ini muncul satu sifat sombong. Pada saat kita sedang dipuji oleh manusia, maka ada baiknya kita contoh yang dilakukan oleh Syekh Sya'rawi tadi. Segera kita bunuh nafsu kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menurut manusia perbuatan itu adalah perbuatan rendah, sehingga dengan begitu tidak akan muncul sifat sombong di dalam diri kita. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang kalau sudah punya sombong, ya Allah, dia akan selalu menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan oleh kedua orang tuanya pun dia akan tolak. Bahkan dari gurunya pun kebenaran itu akan dia tolak. Kalau sudah ada sifat sombong, dan lebih jeleknya lagi, orang sombong itu selalu merendahkan manusia yang lain, menganggap manusia yang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Nah, oleh karena itu ya para jamaah, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar supaya di dalam hati kita betul-betul dibuang sifat sombong. Allah melindungi hati kita agar supaya tidak bersemayam al-kibru atau sifat sombong. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين.